Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara tempat orang-orang membaca 13 buku setiap tahun? Dan setiap jalan terasa seperti jalur menuju kastel-kastel kuno? Negara itu adalah Republik Ceko. Negeri tempat pengetahuan, sejarah, dan keajaiban hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna. Dari tokoh-tokoh legendaris seperti Mendel dan Wichterley hingga tradisi serta budaya yang telah berusia ratusan tahun, negara yang luar biasa ini tidak pernah berhenti menginspirasi dunia. Keindahan Praha, biru yang terkenal, dan festival musim dingin yang magis membuat setiap perjalanan terasa seperti penemuan baru yang tak terlupakan. Republik Ceko adalah negara tanpa laut yang terletak di Eropa Tengah. Dengan luas sekitar 78.871 km persegi, hampir sebesar negara bagian Maine di Amerika Serikat, negara ini menempati peringkat ke-115 terbesar di dunia. Pada tahun 2025, jumlah penduduknya mencapai sekitar 10,7 juta jiwa, menjadikannya negara ke-92 di dunia. Salah satu fakta menarik adalah hampir 1,1 juta warga asing tinggal di sana, yang berarti 1 dari setiap 10 penduduk berasal dari negara lain. Warga Ukraina, Slovakia, dan Vietnam merupakan bagian besar dari populasi imigran di negara tersebut. Masyarakat Ceko dikenal luas karena sistem pendidikan mereka yang kuat dan kecintaan besar terhadap ilmu pengetahuan. Menurut Eurostat, 63% penduduk telah menyelesaikan setidaknya pendidikan menengah, jauh di atas rata-rata Eropa yang hanya 44%. Namun, mungkin hal yang paling mengesankan adalah kecintaan mereka terhadap membaca. Rata-rata setiap orang membaca 13 buku setiap tahun. Negara ini juga memiliki sekitar 5.200 perpustakaan umum, kira-kira satu perpustakaan untuk setiap 2.000 orang. Bahkan, mencari perpustakaan di sini terkadang lebih mudah daripada menemukan kafe. Bahasa Ceko adalah bahasa resmi dan digunakan oleh sekitar 96% penduduk. Namun, bahasa ini dianggap sebagai salah satu bahasa tersulit di dunia untuk dipelajari. Seringkali berada tepat di bawah bahasa Arab dalam tingkat kesulitannya. Banyak orang membandingkan belajar bahasa Ceko dengan melakukan yoga menggunakan mulut, sulit dan melelahkan, tetapi sangat baik untuk melatih kemampuan pengucapan. Keunikan lain dari Republik Ceko adalah negara ini termasuk salah satu negara dengan tingkat religiusitas terendah di dunia. Menurut Pew Research Center, sekitar 72% penduduk tidak mengikuti agama tertentu. Apakah menurut Anda ini terdengar seperti ibu kota kecerdasan manusia yang sesungguhnya? Jika iya, tinggalkan angka di kolom komentar dan bagi pendapat Anda tentang negara yang menakjubkan ini. Jika ada tempat di mana Anda bisa berjalan santai dengan aman di tengah malam atau meninggalkan ponsel di tempat umum dan masih bisa menemukannya kembali nanti, tempat itu adalah Republik Ceko. Negara ini dianggap sebagai salah satu negara paling aman dan paling nyaman untuk ditinggali di dunia saat ini. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 181.417 kasus kriminal. Meskipun angka itu terdengar besar, jumlah tersebut sangat rendah dibandingkan dengan lebih dari 14 juta kasus yang dilaporkan di Amerika Serikat pada tahun yang sama. Tidak hanya tingkat kriminalitasnya rendah, tingkat keparahan kejahatan juga sangat terkendali. Tingkat pembunuhan sekitar 1,5 kematian per 100.000 penduduk, hampir 4 kali lebih rendah dibandingkan rata-rata global. Berkat stabilitas ini, kualitas hidup di negara tersebut tetap sangat tinggi. Pada tahun 2023, produk domestik bruto per kapita mencapai sekitar $31.500, menempatkannya di peringkat ke-35 dunia. Tingkat pengangguran juga sangat mengesankan, yaitu hanya 2,2%, yang terendah di Uni Eropa, sehingga memberikan lingkungan yang stabil bagi masyarakat untuk membangun karier mereka. Selain itu, infrastruktur negara ini juga luar biasa. Republik Ceko berada di peringkat ke-24 dunia dalam pengembangan infrastruktur, melampaui negara maju seperti Italia dan Selandia Baru. Salah satu contoh yang menonjol adalah superkomputer Carolina, yang sering disebut sebagai otak teknologi negara tersebut. Superkomputer ini termasuk dalam 20 besar superkomputer terbaik di Eropa dan sangat mendukung penelitian serta inovasi. Layanan kesehatannya juga patut diperhatikan. Negara ini memiliki rata-rata 6,6 tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Uni Eropa yang sebesar 5,3. Namun, Republik Ceko masih menghadapi satu tantangan besar,
Negara ini masih memiliki salah satu tingkat kematian akibat kanker tertinggi di Eropa, sebuah masalah penting yang perlu diselesaikan di masa depan. Republik Ceko telah memegang rekor dunia untuk konsumsi bir per kapita selama 31 tahun berturut-turut yang luar biasa. Pada tahun 2023, rata-rata setiap orang mengonsumsi sekitar 150,1 liter bir setiap tahun, hampir satu botol setiap hari. Menariknya, harga bir seringkali lebih murah daripada air kemasan. 1 liter bir berharga sekitar $2, sementara air bisa mencapai $3. Masyarakat Ceko juga terkenal karena kemampuan mereka dalam membuat bir berkualitas tinggi. Merek-merek seperti Pilsner Urquell, Budvar, Kozel, Staropramen, dan Budweiser versi Eropa diagem harta nasional dan secara rutin memenangkan penghargaan dalam kompetisi internasional seperti World Beer Awards dan European Beer Star. Pilsner Urquell mungkin merupakan bir Ceko yang paling ikonik. Pertama kali diproduksi di Plzeň pada tahun 1842, bir ini menjadi lager emas pertama di dunia dan dianggap sebagai asal mula hampir 90% bir modern di seluruh dunia saat ini. Bagi masyarakat Ceko, bir jauh lebih dari sekadar minuman. Bir melambangkan budaya, tradisi, sejarah, dan kebanggaan nasional yang sangat kuat. Republik Ceko mengejutkan para pengunjung dengan banyak tradisi unik yang berkaitan dengan perempuan dan budaya lokal. Saat Paskah, para perempuan disentuh lembut menggunakan ranting pohon willow yang lunak sebagai simbol kesehatan, keberuntungan, dan kehidupan yang terus berkembang, tanpa makna negatif di balik tradisi tersebut. Di beberapa daerah, orang-orang juga memercikan air dingin secara ringan karena dipercaya kesegaran membawa vitalitas dan energi untuk tahun baru yang akan datang. Pada tanggal 1 Mei, masyarakat merayakan cinta dan kehidupan dengan cara yang sangat istimewa. Pasangan yang berharap memiliki anak sering berciuman di bawah pohon birch, simbol cinta, keindahan, dan pembaruan hidup. Setelah itu, mereka melanjutkan perayaan bersama sambil mengikuti salah satu tradisi lokal yang menarik. Saat bersulang, setiap orang harus saling menatap langsung ke mata satu sama lain. Dalam budaya Ceko, kontak mata yang tulus dianggap jauh lebih bermakna daripada kata-kata itu sendiri. Ketika membicarakan perempuan terkenal dari Ceko, nama Berta von Suttner tidak bisa diabaikan. Lahir di Praha pada tahun 1843, ia menjadi perempuan pertama yang menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1905, sekaligus pemenang Nobel pertama dari Ceko. Sebagai penulis, aktivis perdamaian, dan rekan dekat Alfred Nobel, ia menjadi salah satu simbol paling berpengaruh dalam gerakan perdamaian dunia pada awal abad ke-20. Jika Anda berpikir Eropa sudah tidak bisa lagi mengejutkan Anda, Republik Ceko akan sepenuhnya mengubah pandangan itu. Negara ini dipenuhi tempat-tempat menakjubkan yang terlihat seolah langsung keluar dari negeri dongeng. Pertama, Český Krumlov adalah kota bersejarah yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan dianggap sebagai satu destinasi paling indah di Republik Ceko. Lapisan atap merah, kastel kuno di atas bukit, dan sungai Vltava yang mengalir seperti pita biru menciptakan pemandangan yang terasa seperti adegan dari film fantasi animasi. Jika Anda menyukai alam dan geologi, Taman Nasional Bohemian Switzerland adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Terletak sekitar 2 jam dari Praha, tempat ini menjadi rumah bagi Pravčická Brána, lengkungan batu pasir alami terbesar di Eropa. Lengkungan batu raksasa itu berdiri seperti gerbang menuju dunia lain, dikelilingi hutan lebat, lembah berkabut, dan tebing tinggi yang menciptakan suasana misterius sekaligus megah. Kawasan ini juga pernah muncul dalam film The Chronicles of Narnia, membuktikan keindahan magis dan kemegahan sinematiknya. Bagi para pelancong yang mencari pengalaman lebih unik, Kutna Hora adalah destinasi yang tidak terlupakan. Di sini, Anda dapat menemukan Sedlec Ossuary yang dihiasi tulang belulang lebih dari 30.000 orang. Lampu gantung dan ornamen artistik yang seluruhnya dibuat dari tulang manusia menciptakan keindahan aneh memikat yang hampir tidak dapat ditemukan di tempat lain dalam arsitektur gotik. Praha bukan hanya pusat politik dan budaya Republik Ceko, tetapi juga kota tempat masa lalu, masa kini, dan masa depan berpadu dengan cara yang sangat memikat. Kota ini dipenuhi arsitektur yang memadukan keanggunan, sejarah, dan keunikan, menghadirkan kejutan baru di setiap sudut dan gang kecilnya. Jam astronomi Praha, Orloj, adalah salah satu simbol paling legendaris di kota ini. Dibangun pada tahun 1410, jam ini sudah ada bahkan sebelum Columbus mencapai benua Amerika. Hingga hari ini, jam tersebut masih bekerja dengan akurat,
menampilkan bukan hanya waktu, tetapi juga posisi matahari dan bulan, lambang zodiak, serta kalender itu sendiri. Lebih dari sekadar jam, Orloj dapat dianggap sebagai peta mekanis alam semesta yang menyimpan pengetahuan ilmiah dari abad pertengahan. Menara televisi Žižkov adalah salah satu bangunan paling kontroversial di Praha. Dengan tinggi 216 meter dan selesai dibangun pada tahun 1992, bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu struktur paling aneh di dunia. Patung bayi raksasa yang merangkak di menara tersebut, karya seniman David Cherny, meninggalkan kesan ganjil namun tak terlupakan, dan kini menjadi salah satu simbol modern kota yang paling mudah dikenali. Universitas Charles adalah universitas tertua di Eropa Tengah. Didirikan pada tahun 1348 oleh Kaisar Romawi Suci Charles keempat. Pada tahun 2024, universitas ini memiliki sekitar 50.000 mahasiswa dan 17 fakultas, serta menempati peringkat sekitar 248 dalam QS World University Rankings. Universitas ini menjadi contoh kuat dari tradisi akademik dan sejarah intelektual yang telah berlangsung selama berabad-abad. Praha adalah kota tempat masa lalu dan masa kini hidup berdampingan secara alami, menciptakan pesona unik yang membuat para pengunjung ingin kembali lagi dan lagi. Jika Anda memikirkan chateau mewah di Prancis, kastel megah di Inggris, atau arsitektur bersejarah di Jerman, Anda mungkin akan terkejut mengetahui bahwa negara dengan jumlah kastel terbanyak di Eropa sebenarnya adalah Republik Ceko. Negara ini memiliki lebih dari 2.000 kastel dengan berbagai ukuran, jauh lebih banyak dibandingkan Jerman yang memiliki sekitar 1.500 kastel. Di Republik Ceko, perjalanan beberapa puluh kilometer saja sudah cukup untuk menemukan benteng kuno lainnya. Jejak sejarah terbentang di perbukitan, sungai, hutan, dan desa-desa yang tenang menciptakan suasana seperti dunia abad pertengahan yang masih hidup. Sebagian besar kastel dibangun pada abad pertengahan dan masa Renaissance, ketika para bangsawan menggunakan arsitektur untuk menunjukkan kekayaan dan kekuasaan mereka. Karena negara ini terhindar dari sebagian besar kehancuran Perang Dunia Kedua, banyak bangunan tersebut masih tetap berdiri sangat dekat dengan bentuk aslinya hingga sekarang. Di antara semuanya, Kastel Praha adalah yang paling ikonik. Pembangunannya dimulai pada abad ke-9, dan kastel ini kemudian menjadi pusat kekuasaan kerajaan Bohemia. Saat ini, tempat tersebut berfungsi sebagai kediaman resmi presiden. Dengan panjang 570 meter, lebar 128 meter, dan luas sekitar 70.000 meter persegi. Kompleks ini dianggap sebagai kompleks kastel kuno terbesar di dunia yang masih berdiri hingga sekarang. Apakah Anda siap memasuki dunia yang dipenuhi kastel negeri dongeng dan legenda abad pertengahan hari ini? Ketika orang-orang memikirkan olahraga di Republik Ceko, banyak yang mengira sepak bola adalah gairah terbesar negara ini. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Olahraga yang paling dicintai masyarakat justru adalah hoki es. Lebih dari sekadar permainan, hoki es telah menjadi bagian penting dari identitas dan budaya nasional. Sejak bergabung dengan Federasi Hoki Es Internasional pada tahun 1908, semangat dari seluncur cepat dan persaingan sengit telah melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ceko. Tim nasional hoki es putra Republik Ceko sejak lama dikenal sebagai bagian dari enam besar, bersama Kanada, Rusia, Swedia, Finlandia, dan Amerika Serikat. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir tim ini belum banyak memenangkan medali internasional baru, arena pertandingan tetap dipenuhi para penggemar fanatik yang mengibarkan bendera dan bersorak bangga setiap kali pertandingan dimulai. Jika hoki es melambangkan kebanggaan di atas es, maka tenis telah menjadi simbol lain dari kejayaan olahraga Republik Ceko. Legenda tenis Martina Navratilova secara luas dianggap sebagai salah satu atlet tenis terbaik dalam sejarah, dan telah menginspirasi banyak generasi di seluruh dunia. Bahkan hingga saat ini, tenis putri Republik Ceko tetap sangat kompetitif di tingkat internasional. Karolina Muchova membuktikan bakatnya dengan berhasil menembus peringkat 10 besar dunia, sementara tim nasional telah berkali-kali memenangkan Fed Cup sejak tahun 2011. Prestasi ini terus memperkuat reputasi negara tersebut sebagai kekuatan besar dunia olahraga. Di Republik Ceko, olahraga bukan sekadar kompetisi. Olahraga adalah lambang kebanggaan, semangat, persatuan, dan ijikari. Pada pertengahan abad ke-19, di dalam sebuah biara yang tenang di Brno, Gregor Mendel dengan teliti merawat tanaman kacang polong sambil mencatat bahkan perubahan terkecil sekalipun. Apa yang tampak seperti kegiatan berkebun sederhana sebenarnya adalah awal dari genetika modern.
Antara tahun 1856 hingga 1863, Mendel melakukan lebih dari 29.000 percobaan persilangan tanaman, mempelajari warna, bentuk, dan tinggi tanaman. Dari eksperimen tersebut, ia menemukan prinsip dasar, hukum segregasi, dominasi dan resesif, serta hukum asortasi bebas. Gagasan-gagasan ini masih menjadi fondasi biologi modern hingga hari ini. Namun, selama hidupnya, karyanya hampir tidak mendapat pengakuan, dan ia meninggal dengan tenang pada tahun 1884. Barulah beberapa dekade kemudian, dunia menyadari bahwa ia adalah ilmuwan yang jauh melampaui zamannya. Hampir satu abad setelah itu, seorang jenius Ceko lainnya kembali mengubah dunia selamanya. Otto Wichterl menjadi terkenal sebagai penemu lensa kontak lunak. Lahir pada tahun 1913, ia menolak menghentikan penelitiannya meskipun tekanan politik memutus pendanaannya. Dengan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti mainan anak-anak, kawat, dan tabung kaca, ia membangun peralatan laboratorium buatan sendiri dan melanjutkan eksperimennya dari rumah. Pada malam Natal tahun 1961, ia berhasil menciptakan lensa kontak lunak pertama di dunia menggunakan bahan hidrogel yang ia kembangkan sendiri. Penemuan ini pada akhirnya mengubah kehidupan ratusan juta orang di seluruh dunia. Dan semuanya dimulai dari satu ide kecil. Terkadang, perubahan terbesar memang lahir dari awal yang paling sederhana. Ketika orang-orang memikirkan operasi plastik, banyak yang langsung membayangkan Korea Selatan atau Amerika Serikat. Namun, hanya sedikit yang menyadari bahwa fondasi operasi plastik modern sebenarnya lahir di Republik Ceko. Bidang ini bermula ketika seorang dokter tidak hanya ingin menyelamatkan nyawa melalui operasi, tetapi juga memulihkan wajah dan martabat para korban perang. Lahir di Praha pada tahun 1881, Dr. František Burian bertugas sebagai dokter medis selama Perang Balkan dan Perang Dunia Pertama. Saat merawat para tentara dengan wajah yang rusak parah, ia menyadari bahwa perawatan medis dasar saja tidaklah cukup. Orang-orang perlu mendapatkan kembali penampilan, rasa percaya diri, dan martabat mereka, agar benar-benar dapat membangun kembali kehidupan mereka. Kesadaran inilah yang membuka jalan menuju bidang kedokteran yang benar-benar baru. Burian mulai mengembangkan metode-metode perintis yang berfokus pada pemulihan martabat manusia melalui operasi. Pada tahun 1927, ia mendirikan Departemen Operasi Plastik pertama di dunia di Institut Jedlička. Pada tahun 1932, departemen tersebut berkembang menjadi klinik independen, sekaligus secara resmi menciptakan cabang kedokteran yang sepenuhnya baru. Apa yang bermula di tengah horor perang akhirnya berkembang menjadi industri global bernilai miliaran dolar saat ini. Namun, warisan terbesar Burian bukanlah kecantikan semata, melainkan kemanusiaan. Keyakinan bahwa setiap orang pantas mendapatkan penyembuhan, kesempatan kedua, dan hak untuk mempertahankan martabat mereka dalam hidup. Republik Ceko terbagi menjadi dua wilayah utama, Bohemia di bagian barat dan Moravia di bagian timur. Kedua wilayah ini berbeda bukan hanya dari segi geografis, tetapi juga budaya, tradisi, dan karakter masyarakatnya. Masyarakat Bohemia umumnya tenang dan tertutup, dengan budaya bir yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, masyarakat Moravia cenderung lebih terbuka dan hangat. Mereka dengan bangga mengekspresikan identitas melalui budaya anggur yang berpusat di kebun-kebun anggur wilayah selatan, serta melalui dialek lokal yang khas. Perbedaan ini juga terlihat dalam hubungan antara orang Ceko dan Slovakia. Karena sejarah bersama sebagai Cekoslowakia, kedua bangsa ini tetap memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun, menyamakan keduanya terkadang bisa menjadi hal yang sensitif secara budaya. Bahkan setelah perceraian Beludru pada tahun 1993, kedua negara tetap menjaga hubungan layaknya saudara. Saat ini, masyarakat Ceko sering dikenal karena sikap mereka yang tenang, humoris, dan optimistis. Sementara masyarakat Slovakia dipandang lebih energik dan lugas dalam berkomunikasi. Perbedaan-perbedaan halus ini justru membuat keberagaman budaya kawasan tersebut menjadi semakin kaya dan menarik bagi para wisatawan. Republik Ceko merupakan pusat penting tempat banyak perusahaan multinasional terkenal dunia membangun kehadiran dan menjalankan operasi bisnis jangka panjang mereka. Perusahaan seperti Deloitte, Tchibo, ExxonMobil, dan Zara beroperasi di sini, menjadikan negara ini sebagai pusat utama investasi, manufaktur, dan logistik di Eropa. Berkat lokasinya yang strategis, infrastruktur modern, serta tenaga kerja yang sangat terampil, banyak korporasi memilih Republik Ceko sebagai basis operasi mereka di Eropa.
Di antara semuanya, perusahaan paling ikonik adalah Škoda Auto. Didirikan pada tahun 1895 di Mladá Boleslav, Škoda Auto merupakan salah satu produsen mobil tertua di dunia dan simbol kuat industri Ceko. Perusahaan ini sendiri menyumbang sekitar 9 hingga 10% dari total ekspor negara. Kendaraan Škoda dapat ditemukan bukan hanya di jalanan Praha, tetapi juga di berbagai pasar di Asia, Eropa, dan Amerika. Dengan pendapatan tahunan sekitar 20 hingga 22 miliar dolar, perusahaan ini telah mempertahankan posisi kuatnya di industri otomotif global selama lebih dari 1 abad. Meskipun kuliner Ceko tidak terlalu terkenal di seluruh dunia, siapapun yang pernah mencicipinya seringkali mengingatnya sebagai salah satu budaya makanan paling tradisional dan kaya rasa di Eropa. Salah satu kombinasi hidangan yang paling mewakili adalah daging babi panggang renyah, roti kukus berbentuk pangsit yang disebut knedliki, serta kubis fermentasi. Cita rasa daging yang kaya, tekstur roti yang lembut, dan kesegaran asam dari kubis menciptakan perpaduan rasa yang seimbang dan khas Eropa Tengah. Bagi mereka yang ingin mencoba sesuatu yang lebih istimewa, svičková adalah pilihan tradisional yang sangat tepat. Hidangan klasik ini terdiri dari daging sapi empuk yang disajikan dengan saus sayuran krim, ditemani knedliki, selai cranberry, dan irisan tipis lemon. Perpaduan rasa gurih, asam, manis, dan asin menciptakan pengalaman makan khas Ceko yang terasa sederhana namun tetap elegan. Hidangan nasional ikonik lainnya adalah goulash. Goulash khas Ceko terkenal karena rasa yang kaya dan mendalam. Hidangan ini dimasak perlahan menggunakan daging sapi atau daging rusa bersama bawang, paprika, dan bir hitam. Biasanya disajikan dengan nediki atau kentang tumbuk. Semangkuk goulash hangat di hari musim dingin yang dingin bukan hanya memberi kenyamanan bagi tubuh, tetapi grace to fusion temniket. Republik Ceko menjadi rumah bagi beberapa festival paling beragam dan memikat di Eropa. Salah satu yang paling tak terlupakan adalah festival musim dingin bernama Masopust. Biasanya diselenggarakan pada bulan Februari atau awal Maret. Perayaan ini sangat erat kaitannya dengan budaya rakyat tradisional. Selama festival berlangsung, para penduduk desa mengenakan kostum seperti iblis, penyihir, orang-orangan sawah, makhluk bertanduk, dan berbagai karakter berwarna-warni lainnya, sambil berkeliling dari rumah ke rumah untuk berbagi makanan dan minuman bersama. Meskipun pada awalnya terlihat tidak biasa, festival ini memiliki peran penting dalam mempererat hubungan masyarakat, merayakan berakhirnya musim dingin, serta melestarikan tradisi yang telah ada sejak abad pertengahan. Sebaliknya, setiap bulan Mei, Praha berubah menjadi pusat seni, budaya, dan musik. Prague Spring International Music Festival merupakan salah satu acara musik klasik paling bergengsi di Eropa, yang menghadirkan orkestra, pianis, pemain biola, dan komponis dari seluruh dunia. Pertunjukan yang diadakan di teater bersejarah dan alun-alun kota menjadi jauh lebih dari sekadar konser biasa. Semua itu menghadirkan pengalaman budaya yang mendalam dan tak terlupakan bagi para penonton. Bagi para pencinta musik, festival ini adalah tahun yang ramai bermunculan musik klasik, Rangku Tercium. Saat tiba di Republik Ceko, yang terletak di jantung Eropa, banyak orang tentu bertanya-tanya mengenai biaya hidup di sana. Pada kenyataannya, biaya hidup berbeda-beda tergantung kota. Di ibu kota Praha yang dinamis, biaya sewa apartemen studio biasanya berkisar antara 700 hingga 1.000 dolar per bulan. Di kota yang lebih tenang seperti Brno atau Ostrava, biaya sewa lebih terjangkau. Umumnya berada di kisaran 400 hingga 650 dolar setiap bulan. Salah satu cara paling umum untuk mengurangi pengeluaran adalah memasak sendiri di rumah. Dengan biaya belanja bulanan rata-rata sekitar 250 hingga 300 dolar. Jika ingin menikmati hidangan lokal di restoran tradisional atau tempat makan kecil, harga satu kali makan biasanya berkisar antara 6 hingga 12 dolar, yang masih dianggap cukup terjangkau menurut standar Eropa saat ini. Sistem transportasi umum di sana juga modern dan sangat nyaman. Tiket transportasi bulanan untuk bus, tram, dan layanan metro umumnya berharga sekitar 15 hingga 25 dolar. Secara keseluruhan, rata-rata biaya hidup bulanan berkisar antara 950 hingga 1.900 dolar. Jika mempertimbangkan kualitas hidup yang tinggi, lingkungan yang aman, serta pengalaman budaya yang kaya, biaya tersebut dianggap sangat seimbang secara keseluruhan. Demikianlah 15 fakta menarik tentang Republik Ceko. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan tanda suka dan bagikan fakta mana yang paling membuat Anda terkesan.
Jangan lupa juga untuk berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari berbagai belahan dunia. Perlu diketahui bahwa informasi dalam video ini hanya bersifat referensi. Jika Anda berencana bepergian atau tinggal di Republik Czech, tetap disarankan untuk melakukan riset dan verifikasi tambahan. Saya harap Anda menyukai video hari ini. Jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang semakin baik. Pastikan juga untuk menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin Anda akan menyukainya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan menyebutkan negara yang ingin Anda jelajahi di masa depan. Generics the at stational 13 is by preferenced.